Si Khalid itu tank. Iya nggak sih? Bisa, cuman kalau dia lihat udah langsung buka langsung kayak Lancelot kan mungkin aja jadi udah Khalidnya ganti deh nggak jadi tank ya. Right? Jadi kayak gitu. Ini analisa singkat lah gitu. Ini seru sih di mana ada Faramis juga di third pick dari Onyx Esports. Bukan Lemon yang akan memainkan Faramis. Jadi Kame Anti-Bolt kita bakal tanya lagi ke kalian kira-kira siapa yang bakal memenangkan game yang ketiga. Apakah kalian sudah siap untuk menjawabnya? Kenapa nggak nunggu pas 5 gitu? Oh, tidak bisa. Nggak bisa itu emang Itu yang enaknya asiknya. prediksi kita ya. Soalnya Kamu aja dulu sampai 5 ya. Gimana? Jangan nggak bisa. Ya. Gimana? Gimana? Oh kami dulu kami. Kamu Iya, juga nggak apa-apa dulu, aku lagi. dulu. aku mau ngikut aja deh nanti kalah lagi. Oh iya, aku Nggak dulu ya. apa-apa, ini Nggak hanya apa-apa. prediksi. nyebar. Prediksi aku di RRQ. RRQ. RQ. Suka sama Lancelotnya pasti kan? Karena gabung, itu dua hero kesukaan aku. Apa karena gebung? Gabung sama Oh, gabung. Kufur. Gabung. Tapi dikorek-korek. Ya maaf. Dikorek-korek, iya bis. Emang agak nggak fokus kuping saya, nggak tahu kenapa ini. Oh bukan matanya? Bukan. Oke. Oke. Kalau dari Tibolt? Kalau dari aku karena ini Khalid itu Faramis ya. Khalidnya berarti kemungkinan tank nggak ya? Kalau Khalid tank mungkin menang Onyx. Cuman agak susah. RRQ lah karena Barat OP. Jadi aku lihatnya cuman kayak Barat hero S tier atas banget diambil, sementara Onyx cuma dapat hero kayak tier 1,5 sama tier 2 bahkan kayak export. Jadi aku lebih pilih RRQ. Dan tiga hero-nya. RRQ. Clara Mongsar. Oke. Apa? Terima kasih ya, baru mangap. Wih. 3, 2, 1. Clara Mongsar. Siapa pacarmu? Maksudnya siapa pilihanmu? Aku diem aja dong. Kalau pilihanku, aku masih feelingnya ke RRQ Hoshi sih. Feeling. Lalalala. Mereka bertiga gak asik semua walai. Kornet akan memilih RRQ Hoshi. Ya, empat-empatnya. Ini mirip sama EVOS tadi. Nah, kita milih 4 EVOSnya kalah. Game 3. Apakah sekarang? Ini jinx dari kita ya, jangan. Oh, enggak. Tapi ini emang kelihatan sih seperti yang Tibolt bilang kan. Ya. Onyx Esports dapatnya tier yang bukan hero-hero yang lagi hot di Bukan tier meta S ya? sekarang. Tier A atau B ya? Iya. Ya, oke. Dan juga yang menarik di sini cewek ini aku penasaran dia main apa karena setahu aku dia kan nyamannya itu Parsha, Change, ya kan? Faramis? Nah ini oh iya dia pasti Faramis. Aduh aku lupa lagi. Nggak apa-apa. Ya. Maaf ya Emang udah max tanya terkadang guys, tuh- udah agak ngantuk. Iya, emang terkadang Ntar lu. tuh di meja. Kari. Woi, itu bukan reality virtual. Itu bantal. Oh, Balikin. berarti lagi ini membayangkan ketemu sama player RRQ ya? Oke. Oh, pipinya disenggol-senggol. Itu lagi megang apa? Itu pulung, coba. Pipinya R7. Maksudnya apa tuh? Perutnya R7. Oh, Kepalanya pipinya. Pin. Terbang. Apa ini? Sudahlah, biarkan mereka berdua beraksi. Tapi ada Kagura. Aku ini Kagura. Lemon the fastest. Pasti. Fix. Yakin. Kalau ini fix. Lemon Untuk Kagura. powder. Cloud Legenda. untuk Sin, Iya. Lancelot untuk Albert. Iya. Itu kah? Iya, dan aku kalau udah kayak gini udah lock banget udah pasti RRQ karena dengan adanya damage AOE dari Kagura dan juga Claude, Area of effect. lalu juga ada damage dari single targetnya Lancelot. Ini Faramis bakal susah dia mau nyelamatin siapa dia bingung nih. Karena nanti dari Onyx Esports bakal sekaratnya semua termasuk dirinya sendiri, Karinya juga bakal sekarat dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kayak agak berat untuk Onyx di sini. Walaupun sebenarnya mereka punya Faramis dari Onyx untuk team fight terus-terusan jika dalam areanya. Bener, tapi kalau di damage-nya dia kayak banyak orang kayak dia susah untuk Faramis bisa nyelamatin lebih dari satu orang gitu. Kayak Tapi Onyx Esports kayaknya mereka lebih kuat untuk perang jangka lama. Sedangkan dari RRQ sih Wow, mereka jangka harus all in. lama. Iya. Harus all. Aduh, gak lihat net, gua gak lihat. Pusing kepala. Pusing. Nah, nyampe hotel, jijik ya, leher gua kram. Kenapa? Gak bisa nengok kanan. Nah, tapi tentunya selamat datang kembali di Royal Derby. Dan tentunya ini adalah game yang ketiga. Game penentuan. Penentuan kali ini gamenya, siapapun yang kalah langsung menuju ke lower bracket. Dan udah dititip salam dari De Pedro Delio Rossi. Yo Salam buat
yang datang membawa rasa dan menghilang seperti mantan. Ya ampun, dalam banget Papa. Ini The Royal Derby game ketiga. Kita akan menyaksikan bersama-sama siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya dan siapakah yang harus masuk ke jurang lower bracket. Ini para pemain dari tim Onyx Esports memang punya area of effect-nya besar banget. Damage-nya pasti bakal kuat banget. Tapi balik lagi, ini di late game Sunset kalau kau ambil sekali, ini udah kelar banget. Sulit, Pak. Sulit banget. Dan lihat, Sin bakal menggunakan spell satu yang bisa dibilang menggunakan spell support yang mungkin di early game nggak punya damage, tapi di late game nanti bakal punya damage, Pak. Bullshit. Karena saya Pengguna ya. iya, saya pakai ini juga. Pengguna dari Cloud dan juga dari Ternyata dia emblemnya. di first blood salah seorang Albert di sana. Drian masih mau lebih memberikan damage dengan adanya DJ Khalid on the floor. Kali ini memberikan goyangan yang luar biasa. Masih mau lebih. Lihat payung dari seorang Lemon cukup sakit. Drian harus mundur. Kali ini Pak Pulu. Tapi di bagian atas Sinnya sedikit lagi dibakar. Satu bakaran terakhir tapi Piraga Arbornya pecah, ditabrak kali ini dengan ada bouncing ball. Langsung aja pushnya agak sedikit sulit untuk kabur. Tapi ternyata malah Sin yang harus meregang nyawa. Tapi itu sebenarnya kalau nggak ada siapa namanya nggak ada Drian ya? itu mungkin bisa beda cerita ya. Yap. Tapi ini bagusnya Drian dia cover Cepat yang tanggap, Pak. Iya benar. Dia udah kayak 911 ya. Cepat Set. tanggap dan Lemon bakal tetap dikasih farmingan di arah mid lane. Ini bisa dibilang secara nggak langsung. Kalau di game yang sebelumnya kan gue udah bilang di early itu tugas Albert. Di early tugas Albert. Di late game itu tugasnya Sin. Tugasnya Sin. Tapi kali ini beda. Apa tuh? Di early tugas Albert. Di early late game tugas Lemon sama Sin. Tapi Jadi bukannya bukannya Sin gak ada damage untuk di awal lebih. iya, makanya di late game Oke. dia sama Lemon, makanya Lemon pakainya Magic Worship. Yap. Jadi dia bakal menyediakan late game untuk arah late game. Menyediakan late game untuk arah late game. Menyediakan damage untuk late game. Menyediakan damage untuk nantinya jaga-jaga di late game ya, Ji ya. Ya, ini bakal tetap dibawa ke arah late game sih harusnya. Yap. Karena mereka sadar Onyx Esports Sang Raja Langit ini terlalu kuat. Mereka nggak bisa menggunakan satu core doang. Walaupun dia pakai barat kan, sempat kan, damage-nya besar segala macam, tapi tetap nggak bisa. Karena mereka harus antisipasi. Tapi Finn di sini memberikan damage belum level 4. Lihat Sanse menggunakan semua damage-nya untuk seorang Finn. Langsung ada satu bola Sandy ke belakang. Keluar. R7 yang harus tumbang. Wah, kau menjadi dinosaurus goreng. Albert langsung menggunakan Phantom Execution ke arah belakang, menghindari perperangan karena dia tahu di early game ini adalah tugas dia. Benar sekali, ini dia ada Mandiri Turtle Camp yang langsung aja kita lihat bersama-sama. Cewek pun udah hadir, tapi Finn satu bar SP setengah lagi dan dia pun masih selamat. Oh my god, masih bisa kabur tepat waktu Albert tertinggal di bagian belakang. Albertnya pun langsung terculik. Yes, karena tadi cooldown reduction dari punchernya nggak bisa membuat Albert untuk selamat. Sedangkan itu para pemain dari tim Hierarchy Hoshi agak sedikit kewalahan. Yep. Lihat, tertangkap Drian ternyata terlalu licin bajunya. Lidahnya nggak menempel terhadap seorang Drian, Pak Pulung. Benar sekali, untung ada Purify yang dimiliki lidahnya panjang doang tapi nggak bisa ngebelit. Di bagian tengah ada pertempuran antara Drian dan juga Finn. Ini bisa dibilang para pemain tim Hierarchy Hoshi respect banget sih sama Yep. Onyx. Karena mereka dari draftnya, mereka sadar mereka nggak bakal menang di early. Lihat, mereka agak sedikit terbata-bata di early game. Iya, Pak. Mereka masih butuh power, mereka masih butuh waktu untuk farming. Dan ini kalau mereka harus tumbang dari raja segala raja, mereka akan turun. Mereka akan masuk jurang ke lower bracket. Ini dia. Langsung Kontros dikeluarkan, sepertinya akan mendapatkan oh my god, masih bisa kabur dengan ada Regging Sandstorm. Albert pun bisa bebas untuk mendapatkan satu blue buff-nya. Tapi masih ada Quicksand Guard dari seorang Drian. Kali ini Lemon mencoba mendapatkan seorang cewek. Cewek, mau kemana kamu? Lihat ada Lemon hingga overturn. Dan lihat telah dikeluarkan Ozugyo Bugyo. Satu poin didapatkan. Dan jadi sekarang belakang. Lemon menghindari peperangan karena Lemon tahu banyaknya tuyul-tuyul dari seorang Paramis ketika tumbang. Iya, benar sekali, The Legendary Kagura. Akhirnya kita bisa melihat lagi bersama-sama. Kagura digunakan oleh Lemon. Benar-benar menjadi hero yang dulu membuat Lemon wow. Ini dia Kagura Lemon akhirnya sekarang bisa kita lihat lagi. Udah ada pertempuran lagi seperti yang akan terjadi di bagian bawah. Walaupun ada satu altar turret yang hancur di bagian atas. Karinya bisa dibilang dari tadi jarang ya Pak ikut war ya. Enggak, dia karena dia nggak bakal ikut war. Yep.
Dia tahu dia butuh item, dia butuh farmingan. Jadi Sans lebih memilih untuk objektif. Beda banget Sans biasanya agak sedikit barbar, tapi ini mandiri Turtle Camp. Kita bakal lihat Turtle-nya bakal coba diamankan oleh tim Onyx harusnya. Dari segi posisi, tim Onyx punya 4 dan bakal men-sandwich Lemon dan juga Albert di arah bottom lane. Lihat, Drian tiba-tiba datang. Cinta kali ini bakal harus mundur. Albert gak boleh terlalu pede karena Drian punya damage yang besar. Dan seperti yang sudah aku bilang, pas kita lihat dari mandiri Turtle Camp, pasti Onyx yang mengamankan. Ya, akhirnya Onyx berhasil untuk mendapatkan satu turtle lagi. Sin pun tadi mengeluarkan Blazing Duetnya sampai ke belakang area pertahanan dimiliki oleh anak-anak Onyx Esports. Di bagian tengah ceweknya belum mengeluarkan altarnya, tapi untuk Cloud-nya langsung menghilang begitu aja dan Sansya pun menjadi korban. Lihat, ketika semua mata tertuju pada Sin, ternyata itu adalah jebeting Sansya. Double kill didapatkan. Dan lihat R7 masih bisa bertahan dengan dinosaurusnya. Kali ini Lucky mau terima kill, ternyata tidak. Terlalu tebal dari seorang Drian. Benar sekali, hampir aja semuanya menjadi korban. R7 semakin besar lagi dinosaurusnya. Stack yang bisa dia pertahankan, stack yang bisa dia kumpulkan dari tadi benar-benar membantu dalam tim fight. Itu rugi banget sih. Short skillnya mereka keluarkan semua untuk ngejar Sin. Mereka lupa Sin ini memang pengalian isu Pak sebenarnya Pak. Sin ini adalah striker bayangan. Iya. Yang mereka harus amankan dulu untuk menuju ke arah late game. Sekarang harusnya Albert. Kenapa? Albert dulu. Albert doang yang bisa menggendong sampai mid ke arah late game. Tapi di late game nanti baru yang kalian harus tuju adalah Sin dan juga Lemon. Oke, tapi sepertinya juga untuk sekarang, untuk di early game-nya, Albert juga bisa dibilang agak tertatih-tatih juga nih Pak ya. Walaupun udah mengumpulkan 1 point kill, tapi belum begitu maksimal juga. Onyx masih bisa mengimbangin, bahkan dari sisi objektif mereka bisa dibilang agak sedikit unggul gitu. Dan lihat langsung diajar di arah top lane. Kombinasi yang baik, paket panas di R7 dan juga Albert-nya 3 berhasil mendapatkan 1 poin atas anti-match. Anti-match sudah terpick off 1 kali ini. Lihat, Lemon bakal coba untuk melakukan open vision untuk seorang Sin agar lebih aman. Hingga tertarik keluarga, bus mau kemana? Dan sisa Niti, Sugio masih coba untuk membakar Lemon, tapi Lemon kali ini punya bantuan 2 alien tambahan. Dan bus mau kemana? Gak boleh pulang, maunya digoyang langsung ada Blazing Duet 15 miliar dari seorang Sin. Iya, tapi di atas R7-nya jadi bulan-bulanan, jadi korban dihakimin masa. Itu dia, udah ada Khalid dan juga Kari, tapi kayaknya ada satu inner tar yang bisa diambil Kangga. Ternyata di bagian tengah kul altar langsung dibuka begitu aja. Udah ada 1 ton Rose, langsung mengakibatkan cewek pun menghilang dengan cepat. Wah, ini bahaya banget nih. Ini bisa menjadi bencana. Cewek sudah terpick off 4 kali, tidak boleh lebih banyak. Memang waktu itu kita pernah lihat juga permainan Lemon di MPL, dia terpick off lebih dari 5 kali kalau nggak salah, tapi Faramisnya menang. Tapi beda posisi sebagai side laner. Sebagai Salena, tapi untuk sekarang dia menjadi support system juga. Dan kali ini ada 1 flame shot yang ditembakkan mengenai ke arah player Onyx. Udah ada oh my, hampir aja tadi Tyrant Revenge-nya kena ke arah Kari. Yes, ditambah lagi kali ini Sans masih sabar menunggu momentum langsung Blazing Duet. Dan lihat, 40 udah mulai sakit, udah mulai terasa damage dari seorang Sin. Dan ternyata tergocek Pergi ke arah yang salah. Lasin Sanitinya membakar lidah dari R7. Panas banget itu lidahnya, langsung sariawan, anget banget tenggorokannya. Tapi di bagian tengah mega kill didapatkan oleh Lancelot. 5 poin kill dari cewek. Dan ini benar-benar gak bagus banget. Sin udah punya golden staff, dan ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Esports. Karena Sin bakal punya damage. Setidaknya dia bakal benar-benar mengganggu pergerakan backline dari tim Onyx Esports. Walaupun Sans udah punya damage, tapi Sans gak punya flicker. Sans cuma punya Phantom Step. Benar, hanya ada Phantom Step yang bisa dibilang kalau sekali lompat hanya setengah meter, tapi setidaknya Speedy Like Wheel-nya kan nambah movement speed ya. Itu mungkin akan bisa membantu dia untuk kabur, dibantu lagi dengan Phantom Step. Kita lihat aja bagaimana cara Sans untuk bisa menempatkan posisinya. Yes, sedangkan ada tim fight dari top lane. Albert harus keluar dari tim fight-nya. Terlalu sakit damage yang diberikan. Langsung tertangkap kali ini, lihat. Well, flicker berhasil mendapatkan 1, tapi di belakang sana Sans memberikan damage, masih bisa dihindari dengan adanya Toros. Sans seorang diri di sana, malah R7 yang tumbang. 2 player RRQ Oji harus hilang Oji. Di tengahnya lihat Cloud dan juga Kagura sepertinya akan mendapatkan space untuk menghilangkan 1 auto turret yang di mid lane. Dan benar aja, untungnya masih ada Battle Mirror Image. Dia pergi ke arah yang berbeda. Untuk bottom lane-nya mereka berhasil menghancurkan seluruh turret hingga ke arah inhibitor turret yang akan menjadi target selanjutnya. Albertnya udah mulai berat untuk menggerong, tapi ternyata shutdown
terlalu besar diberikan oleh seorang Albert. Dan stiker M1 dikeluarkan oleh sang bayi alien. Ingat, kalau bayi alien berhasil mengamankan juara MPL Season 6, dia akan meresmikan bayi alien sebagai title-nya. Bayi alien belum menjadi alien dewasa, tapi udah menjadi bayi alien. Hey. Albert setengah darah ternyata bakal digantian Iya, sama di TBI S7 dulu lah ya. di TBN sementara. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka nggak ada yang bisa menyamper. Bakal coba dihajar. Oke. Boots bakal menggunakan Lassie Sanity. Lemon seperempat darah dan dia masih berani. Ya Sedangkan itu ampun. ada cewek di sana. Lemon harus pulang. Tersisa darah sedikit. Cewek. Dia defense dari Sen udah besar dan permainan yang bagus. Albert berhasil mendapatkan point kill. Itu dia dapat darah dan lihat dia nggak butuh pula Karabes 40. Benar sekali, kita lihat aja bagaimana pergerakan Sin. Dia nggak perlu ada selalu berada di tim fight ya. Dia dibebaskan kemanapun dia pergi, mengumpulkan stacknya, tetap bertahan juga agar nanti sekali blazing duetnya keluar itu mengakibatkan perih banget damage-nya. Mendadak kita lihat memberikan damage terhadap cewek itu cepet banget langsung hilang, Pak. Sen harusnya stacknya hilang sih. Ini udah kehabisan yang akan diambil kan? Masih dapetin. Araf Tiberia di mana lagi dia akan di atas. Karena dia tadi mau nyari jungle yang di sini. Yap. Rafursa kalau kata Cornet. Tapi ternyata nggak berhasil, udah nggak ada. Tapi di sana bakal coba pet persecution, boost dihilangin, masih Yap. punya immortality. Albert terlalu dive in, Oke. bakal coba dipasang. Nggak ada cover, Albert harus tumbang. Majana Toro dihindari begitu saja. Bayi alien tershutdown oleh seorang anti-match. Tamu terbarbar di bumi. Benar sekali, tapi salah. tak terbarbar di mana, tapi untuk sekarang, wow, sakit banget loh tadi blazing duetnya mengakibatkan satu orang menjadi korban. Yes. Tamus pun tidak kuat. Udah memasuki menit 12. Ini saatnya tugas Lemon dan Sin akan memberikan damage. Sans harus berhati-hati. Ini dia nggak bisa terlalu depan. Dia bakal bisa dipaksa. Walaupun dia dapat Win of Nature sekalipun, nggak bakal bisa menyelamatkan dia. Karena Win of Nature tidak mengcover dari asuransi damage dari Lemon. Polisnya nggak dapet. Nggak dapet. Dia yang fisikal aja, Pak ya. Ini Yes. polisnya nggak sampai nge-cover ke arah situ. Enchanted Talisman pun diambil tadi oleh Lemon, akan semakin depan lagi cooldownnya. Tapi untuk sekarang ada misil expert yang udah dikeluarkan. Sempatkah dia mengeluarkan satu Lassie Sanity, tapi ternyata Viraga armornya pun udah pecah. Kalau kata Bude Star Wombo combo combro yang baik, tapi ternyata tidak berhasil mendapatkan poin dari tim Onyx Esports. Baik sekali, Drian hampir saja tumbang, Boots hampir saja tumbang, tapi masih bisa selamat di arah mid lane. Dan permainan dari tim Onyx bakal coba bertahan dan mereka bakal harus mempertahankan inhibitor mereka dari Lord kali ini. Dan lihat damage dari seorang Sen, blazing duel 15 miliar, memberikan damage dan berhasil mendapatkan 1 poin harusnya ya. Hampir aja tadi Tamusnya berhasil didapatkan. Untungnya dia masih cepat bisa kabur ke bagian belakang. Cewek. Setengah detik lagi aja tadi dia ada di situ, kelar mungkin semuanya. Iya, lihat kali ini mid lane berhasil didapatkan. Buff merahnya udah dikasih ke arah seorang Sin. Kali ini Sin akan memegang 2 buff. Dia udah punya corrosion menuju ke arah Malefic dan dia butuh 1 item defense lagi. Kemungkinan besar dia bakal ke Win of Nature harusnya. Mungkin Queen's Wing, mungkin Win of Nature yang akan diambil oleh Claw. Tapi untuk sekarang ada Lemon di bagian tengah, ada Albert juga. Mereka mengunci Onyx Esports, mereka kandangin Onyx Esports, gak boleh keluar. Ini dia replay by Axe. Nah, itu dia yang harus diamankan sama Sans. Dia nggak boleh terlihat posisinya sama sekali. Karena lihat, bisa tiba-tiba surprise attack kayak gitu. Langsung ada Blazing Blade dan itu yang harus Sans perhatikan. Karena kalau Blazing Blade, semua damage sudah keluar. Anti-match harus ke arah belakang. Dan lihat damage dari seorang Lemon. Seperempat darah anti-match. Satu kali hingga ngobrol wombok. Kalau kata Bude Bosar memberikan anti-match harus pulang. Benar sekali, udah ada. Oh my god, ini dia Blazing Blade sakit banget. Putih harus mundur. Ragging Sensor pun dikeluarkan, tidak mengenai ke arah siapapun. Yes, benar banget. Dan lihat, di sini udah diamanin 1 buah jungle yang gak bakal diamanin karena dia bakal coba untuk melakukan turtle Lord. Dia akan mengambil lore, lalu mungkin itu akan dipersiapkan untuk menambah ataupun menahan stacknya ya Ji ya. Ya, para pemain dari Onyx mereka udah terperangkap rayuan seorang Lemon. Lihat damage yang terlalu besar dari seorang Lemon dan sebentar lagi kita bakal lihat Papa Lot yang terhormat. Ini dia Ji, mungkin di sini Bulung akan mewakilin ya. Dan pastinya ini dia dari Bulung Koren 5, 4, 3, 2, 1. Apa itu Oji? Ini dia buat yang kangen. Selamat datang Papa Lot yang terhormat. Dan tentunya di sana Trian bakal coba untuk memberikan pengusiran terhadap arah Yoshi. Lihat, anti-match harus flicker. Langsung Lassie Sanity di arah belakang. Fit memberikan damage. Masih ada flicker. MC berdepan sana. Hampir kurang torosnya. Dapetin satu poin. Babi alien kali ini
adalah Sans, murid dari seorang Profesor KB. Benar sekali, Sansnya satu hit terakhir, tapi tadi nggak mau dipaksakan. Sekarang Blazing Duenda, sakit banget. Paramisnya pun harus segera pulang menuju ke base-nya. Tapi Sans masih ingin lebih, dia tidak mau pulang. Dia akan maju untuk langsung melihat ke arah Lord yang terhormat. Ya, lihat kali ini Sin masih coba untuk survive dan Lord udah mulai dicolek oleh seorang Onyx Esports. Yap. Karena mereka kehilangan 2 player dari Ararki Hoshi. Mereka tahu ini momentum yang tepat. Tapi kalau seorang lihat Driannya mengganggu seorang Sin yang nggak dikasih nafas. R7 di sana mengamankan seorang Lila. Ternyata Lord diamankan R7 jatuh didapatkan. Lemon replacing duel double kill. Looking for triple kill dan ini bencana buat Onyx Esports. Ini bencana untuk Onyx Esports, di mana tadi Sansnya agak sedikit memaksa. Di saat R7 udah hadir mendekati ke arah Lord, langsung diputer, dijilat, dilepehin. Ini aja akan membuat momen akan semakin buruk untuk Onyx Esports. Yes, benar banget. R7 di sana Ya. bakal coba didapatkan. Ternyata Lordnya bakal coba di cover dengan baik. Ada seorang Sin, lihat Pabul yang seperti yang udah gue bilang. Oke. Di late game, tugas Lemon dan juga Sin. Damage terlalu besar, Sakit dia banget, harus Pak. mundur. Ceweknya nggak bisa memberikan damage. Altar belum dibuka, altar Ditarik. sudah dibuka. Cewek bakal ditumbangkan oleh seorang R7. Dan Lordnya pun gak sampai ngelewatin bagian para pemain tim Onyx. Lihat, Lordnya pun gak bisa lewat. Terlalu besar damage di late game untuk Ararki Hoshi. Ya, Wow. dan masih terbuka kesempatan juga untuk Onyx ya. Karena tadi bisa kita bilang, ya ini kita lihat aja replay by Axe. Tuh, lihat Inga Overton-nya. Bubar, Gila, bro. Pak. Bubar jalan, bubar Inga jalan. Overton-nya. Karena udah masukin menit 16. Ya. Lemon udah punya item-item capable. Coba. Headshotnya kayak gitu banget, nge-burst damage-nya, membuat Biasanya- seluruh area langsung terkena. Langsung ada satu buah resistance drop. Ternyata badai pasirnya gak cukup untuk menghantam seorang Albert. Ada ditolak, lagi Pak. Master makan rayuan seorang R7 ditambahin 1 poin tambahan. Sampai execution. Lihat, killing spree. Look, Levosin. Blazing duel 15 miliar bersama dengan damage yang cukup besar. Sin harus mundur. R7 lagi memberikan Oh my damage. God. Double kill. 2 player hilang. Ini bencana untuk Onyx Esports. Ini bicara untuk Onyx Esports, tapi Lemon tadi hampir aja bisa mendapatkan ke arah Sans-nya. Untung masih ada Phantom Step, tapi Sans harus memikirkan bagaimana positioning yang baik. R7 pun udah kembali besar. Siapakah yang akan menjadi korban yang akan dia di depan telan sana, sesaat cewek lagi? bakal coba dimakan. Ini kematian cewek di ekstrak sebelah. Yang tertangkap adalah Sans. Ini bencana. Sekat kill didapatkan seorang Lemon. Blazing dua combo jumper menghantam Lemon sana. Shutdown. Lemon pun hilang. 3 player hilang. Boots masih bisa tersisa. Cewek udah dia, gak Pak. berbuat banyak kali ini. Bisa menjadi malapetaka. Ini bencana. Wow. Tone Rose-nya pun ngefek banget ke arah Boots. Hanya Boots dan juga anti-match yang kali ini bisa mempertahankan. Lalu udah ada Drian yang kembali hadir. 2 inhibitor turret udah tumbang, Pak. Udah bisa nge-push dari 2 arah yang sangat-sangat terbuka sekali nih pertahanannya. Ini lihat nih, buat yang bingung mungkin kenapa pakai Endless Battle ini kan dulu pernah dipakai juga kan. Yap. Ini Endless Battle nih bisa nembusin dengan true damage. Benar, Karena true dia damage-nya. pakai support kan. Yap. Damage-nya nggak terlalu besar kalau beda dengan emblem penetration ya. Dan di sini dia ada bottom lane dapetin 1 poin Buset. tambahan. Immortality pecah. Drian bakal coba untuk mengcover. Dan setidaknya Buset. Tyrant Reska berhasil mengamankan seorang Boots. Gagal invasi serangan di arah bottom lane dari seorang Finn, sang kapten, gagal terhadap seorang Boots. Boots-nya masih bisa selamat loh. Benar-benar di cover habis-habisan oleh Drian dan juga rekan-rekannya. Menyebabkan dia pun masih bisa kabur ke bagian belakang. Regen lagi HP. Anti-match udah mulai set up di bagian atas. Albert kayaknya udah tahu di mana pergerakan dari anti-match. Tapi anti-match tahu atau tidak di mana Albert berada? I don't know. Ini kita lihat aja bersama-sama. Dan buat kalian yang mau titip pantun dan pesan, jangan lupa untuk menuju Instagram kita biar kita bacakan. Tapi Wow. kali ini cewek bakal coba dihajar. Langsung ada Lemon yang Overton belum dikeluarkan. Ternyata Yup. sudah. Langsung ke arah belakang Oh, Altar sakit. dikeluarkan. Tim fight-nya bakal tidak adil banget karena ada Altar Oh my tapi God. cewek harus start. Anti-Mary bakal coba dikejar. Di dari seorang Albert. Sin baru down. datang ke arah belakang. Lihat Itu saatnya. dia. Langsung ada Window Breaker. Sin harus mundur. Damage terlalu besar dari seorang Sats kali ini. Cewek membakar api asmara ternyata. Bakal coba dihalangi. Yup. Dan Sin hampir ter-takedown dan gak berhasil diamankan oleh seorang cewek. Iya, dan ceweknya pun udah harus kembali lagi ke alamnya karena udah nggak kuat lagi. Waktunya udah habis. Tapi di bagian atas, Boots berjibaku sendirian. Last Insanity dikeluarkan guna untuk mempertahankan, akankah ditelan oleh R7, tapi ternyata tidak ada korban. 2 player yang hilang dari
dari tim Onyx membuat waktu yang cukup untuk Ya. tim RRQ Oshi. Lihat, Lord Kembai mandiri dari Select Raja back. Segala Raja. Kali ini mencoba untuk melakukan Ya. Lord. Semua udah mulai datang perlahan demi perlahan. Lemon bakal mirroring. Lemon ngasih tahu informasi. Sakit Hingga banget, waktu Pak. dikeluarkan. Butka punya Lasi Sanity. Vira Carbonnya udah pecah. Puja. Dan ada di belakang sana Drian. Apakah berhasil Cewek diamankan? hadir. Berhasil ditumpahkan. Drian tumpang. Lord dapat. Ini bencana untuk tim Onyx Esports. Benar sekali, tapi cewek sepertinya berhasilkah? Ini dia, immortalnya udah pecah. Albert satu hit terakhir, tapi cewek pun harus pergi. Dia berhasil untuk memecahkan immortal dari Albert, Pak. Tapi lihat Albert masih selamat. Tukang sampai ke jebur got. Santiara Topaz. Satya. Tumpang. Oh my god. Tukang sampai ke jebur got. Oh my god. Ini bencana untuk Onyx Esports. Lihat 40 Wow. di arah 3 lane yang berbeda. Ya, ya. Tim RRQ sudah siap. Sudah standby on position. Albert sudah mulai masuk. Bakal coba dimakan. Anti-match gak bisa untuk defense. Tasih Sanity gak cukup untuk memberikan damage. Dan Sakit lihat banget, Jinja. Pak. Kill spree didapatkan. down. Langsung sensitif karena Puja juga dan down. ini adalah raja dari segala raja. Bangun dari tidurnya. Raja Wow. melaju ke babak selanjutnya. Raja kembali di jalur kemenangan. Dia melaju ke